contohnya ya, ada disebut sampai 3 kali. Ini berarti human ya, manusia itu kan humanistic. Ini yang paling tepat adalah humanistic, memanusiakan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Forsa, jumpa lagi dengan saya di Forsa Eduka, Tutorial and Education. Baik, sobat-sobat Forsa semua, kali ini saya akan bahas salah satu pembahasan soal pretest tentang pedagogik ya, berkaitan dengan teori belajar. Oke, teman-teman semua, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe untuk mendukung berkembangnya channel ini. Jangan lupa juga untuk mengaktifkan notifikasi loncengnya agar setiap kali saya upload video terbaru, teman-teman semua adalah orang pertama yang mendapatkan informasi dari sana. Oke, kita mulai saja untuk videonya. Untuk soal pertama, soal pertama, penerapan teori belajar di mana siswa bebas mengumpulkan data. Nah, ini kata kuncinya, mengumpulkan data, mencoba-coba, membuat hipotesis, mencari dan menemukan pola, menyusun rumus, kemudian membuktikan benar tidaknya suatu hipotesis. Hal ini merupakan penerapan teori belajar. Apakah A. Cybernetic, B. Kognitif, B. Behavioristik, D. Konstruktivisme, ataukah E. yang humanistik? Nah, untuk menjawab soal-soal seperti ini, teman-teman harus punya dasar tentunya teman ya. Kalau cybernetic itu kaitannya dengan teknologi informasi ya, atau TIK ya, teknologi informasi dan komunikasi. Itu kaitannya dengan cybernetic, misalkan berkaitan dengan jaringan ya, dengan internet. Itu cybernetic ya, teori belajar cybernetic. Kalau kognitif itu berkaitan dengan kemampuan siswa ya, memecahkan suatu masalah pada dasarnya itu. Kemudian behavioristik itu kaitannya dengan perubahan tingkah laku. Kemudian konstruktivisme ini adalah tentang membangun ya, konstruksi membangun ya, menemukan. Nah, ini lebih condongnya adalah ke konstruktivisme ya sebenarnya teman-teman. Kemudian humanistik kaitannya adalah memanusiakan manusia. Jadi intinya kata kuncinya adalah memanusiakan manusia. Jadi yang paling tepat untuk soal yang pertama ini adalah yang konstruktivisme teman-teman. Oke, soal yang kedua teman-teman kita bahas lagi. Soal kedua, guru diharapkan tidak hanya melakukan kajian bagaimana dapat mengajar dengan baik. Namun, nah biasanya setelah kata namun, kajian mendalam justru dilakukan untuk menjawab pertanyaan bagaimana agar peserta didik, berarti nanti ini sudah kelihatan ya, siapakah subjeknya di sini. Dapat belajar dengan baik. Hal tersebut sesuai dengan implikasi teori belajar dari apakah A. Cybernetic, B. Kognitif, C. Behavioristik, D. Konstruktivisme, atau E. Humanistik. Nah, kalau dilihat dari kata kuncinya adalah ini yang jadi subjeknya adalah siswa. Jadi pada dasarnya adalah memanusiakan manusia ya. Nah, jadi kalau di sini menurut saya adalah yang E ya, humanistik ya. Jadi kalau cybernetic tadi berkaitan dengan teknologi informasi, kognitif kemampuan memecahkan masalah, behavioristik adalah perubahan tingkah laku, konstruktivisme adalah membangun ya, membangun sesuatu itu. Oke, yang nomor 3, guru tidak mentransfer pengetahuan yang dimiliki, melainkan. Nah, biasanya setelah kata melainkan ya, ini adalah kata kuncinya. Jadi teman-teman silakan berpikir keras setelah kata-kata seperti ini. Membantu peserta didik untuk membentuk pengetahuannya, membentuk pengetahuannya sendiri dan dituntut untuk lebih memahami jalan pikiran atau cara pandang peserta didik dalam belajar. Hal tersebut sesuai dengan implikasi dari teori belajar. Apakah A. Cybernetic, B. Kognitif, C. Behavioristik, D. Konstruktivisme, atau yang E. Humanistik. Ingat, untuk membangun itu sama saja ya, mengkonstruksi artinya mengkonstruksi. Jadi di sini kalau menurut saya ini adalah kata kunci yang tepat adalah membentuk atau membangun atau mengkonstruktivisme atau mengkonstruk ya, atau konstruktivisme. Jadi yang tepat adalah jawabannya yang D. Konstruktivisme. Sekarang yang keempat teman-teman semua, yang keempat adalah ilmu pengetahuan dibangun dalam diri seseorang melalui proses interaksi yang berkesinambungan, artinya terus-menerus ya, dengan lingkungan. Hal tersebut sesuai dengan teori belajar. Apakah A. Cybernetic, B. Kognitif, B. Behavioristik, D. Konstruktivisme, atau yang E. Humanistik. Ilmu pengetahuan dibangun dalam diri seseorang melalui proses interaksi yang berkesinambungan. Melalui interaksi akan terjadi apa teman-teman? Akan terjadi perubahan ya. Nah ini karena yang menjadi subjek adalah seseorang, jadi ketika dia melalui proses interaksi yang berkesinambungan, maka akan membuat seseorang itu adalah memiliki perubahan tingkah laku. Jadi kalau
menurut saya ini adalah kata kunci yang tepat, dan jawabannya yang pasti adalah karena perubahan tingkah laku pasti jawabannya adalah yang behavioristik, teman-teman. Jadi tidak selalu kata kuncinya vulgar kelihatan semua ya, jadi kita harus meraba-raba sendiri, teman-teman semua. Oke, lanjutkan ke nomor yang terakhir ya. Seseorang dianggap belajar jika ia telah mampu menunjukkan perubahan tingkah laku. Nah, ini perubahan tingkah laku baru saja kita bahas, teman-teman. Jadi kalau ada kata kunci perubahan tingkah laku, nah ini pasti larinya adalah apakah cybernetic, B kognitif, C behavioristik, D konstruktivisme, atau E humanistik. Karena kata kunci perubahan tingkah laku pasti jawabannya adalah yang C, behavioristik. Oke, ini masih ada satu soal lagi, teman-teman. Teori belajar yang mengutamakan perubahan tingkah laku pada, nah ini perubahan tingkah laku lagi, teman-teman. Pada individu yang belajar dengan mengutamakan hubungan stimulus respon ya, perubahan tingkah laku stimulus respon. Nah, ini tidak ada bedanya dengan soal yang nomor 4 tadi ya. Jadi secara berkesinambungan merupakan teori belajar, ini sudah jelas sekali jawabannya pasti behavioristik. Nah, ternyata masih ada, teman-teman. Nomor 7 adalah pernyataan berikut yang menjelaskan makna istilah kognitif. Nah, ini sudah jelas, tadi sudah saya bahas. Kemampuan untuk memecahkan masalah, D kemampuan mengembangkan pendapat, C kemampuan berkomunikasi, berinteraksi, kemampuan untuk mengintegrasikan diri. Pada dasarnya kognitif adalah kemampuan dari si otak masing-masing orang ya, kognitif itu. Jadi kognitif itu cenderungnya adalah untuk memecahkan suatu permasalahan. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah yang A. Nomor 8, seluruh komponen pendidikan memiliki tujuan yang sama, yaitu terbentuknya manusia yang ideal. Manusia yang dicita-citakan, yaitu manusia yang mampu mencapai aktualisasi diri. Pernyataan tersebut merupakan bagian dari teori apakah yang A humanistik, B behavioristik, C cybernet, D kognitif, ataukah E konstruktivisme. Humanistik itu memanusiakan manusia, behavioristik itu perubahan tingkah laku, cybernetic itu berkaitan dengan TIK ya, teknologi informasi dan komunikasi. Kognitivistik adalah kemampuan memecahkan masalah ya, kemudian konstruktivisme adalah membangun ya, membangun. Ini karena manusia ini kata kuncinya ya, ada disebut sampai 3 kali. Ini berarti human ya, manusia itu kan humanistik. Ini yang paling tepat adalah humanistik, memanusiakan manusia. Nomor berikutnya, aliran ini lebih menekankan pada keaktifan siswa, selama kegiatan belajar aktif berpikir, menyusun. Nah ini, menyusun, membangun itu sama saja ya. Menyusun konsep-konsep serta memberi makna tentang hal-hal yang dipelajari, dan paling penting terwujudnya adalah niat peserta didik itu sendiri. Pernyataan tersebut merupakan aliran teori dari, ini sudah jelas sekali ya. Menyusun adalah konstruktivistik ya tentunya. Pasti jawabannya adalah yang A. Nomor 10. Saat ini siswa dituntut untuk dapat belajar setiap saat dan bisa terjadi dimanapun. Ya, ini sudah kita lakukan selama masa-masa pandemi ya. Hal ini terjadi karena kemajuan teknologi. Nah, teknologi yang memungkinkan belajar jarak jauh. Nah, ini sudah kita lakukan ya. Jaringan atau online. Pernyataan di atas sejalan dengan teori belajar. Cybernet, konstruk, behavioristik, kognitivis, atau humanistik. Nah, ini tidak ada kaitannya dengan humanistik ya, kognitivistik, behavioristik, dan konstruktivisme. Ini kaitannya dengan cybernetic ya, cyber, jaringan ya, jaringan. Nah, ini katanya dengan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, jadi paling tepat adalah jawabannya yang A. Oke. Sudah teman-teman, 10 soal sudah saya bahas. Mudah-mudahan video ini bisa bantu. Jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga ketemu saya di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.